Oke, selamat siang teman-teman. Mau selamat pagi aja lagi. Baru bangun tidur, saya tidur jam 6, bangun jam setengah 12, mandi ke masjid tuku dulu. Ini baru sempat ngerokok sama ngopi. Habis ini mau ngantar anak ke pondok, dah mulai masuk pondok lagi besok ya. 2 minggu lah bersama anak, besok sepi lagi. Market jangan kena tipu daya setan ya, tipu daya setan. Ini yang di pump Memcore ya, tapi udah saya kasih video Memcore kan semalam. Ini adalah blockchain khusus untuk stablecoin, khusus untuk ini katanya, untuk Memcoin. Memcoin itu bisa listing di mana saja, di ETH, BNB, bahkan di ARB, di Cardano, macam-macam. Ini kalau kalian mau masuk ya iseng-iseng buang fund aja untuk fund ya 100-200 ribu, paling banyak 500 ribu, tapi tetap dia riset sendiri. Dalam dunia kripto risiko tinggi, bisa jual atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing, karena ini koin masih jual mimpi, belum ada kejelasan. Tapi ada Grayscale menyatakan adopsi ini juga ya, kita nggak ngerti juga. Yang jelas ini koin masih berbahaya, market di pump suka-suka dia. Ini supply totalnya ada 5,38 M, sedangkan maksimumnya 10 ya, ada dua kali lipat dari supply totalnya. Supply yang beredar baru 1,3% saja, masih banyak koin yang terkunci, berbahaya juga ya. Jangan asal-asalan main-main di sini ya. Beda dengan PP, maksimum totalnya dengan supply totalnya yang sudah beredar semua, total pasokan dan maksimum pasokannya sama ya. Dan Well hanya megang 23% saja, tidak bisa main-maini di PP, tidak bisa main-main pump and dump. Biasanya 80%, Well itu baru bisa mainkan pump and dump, ngacokan market. Kalau ini masalah turun kayak gini, nggak ada 100%, 200%, biarin saja. Pada masalahnya pump. Memang kripto seperti ini, tahun 2020 nggak ada harganya main Blindo Well, tahun 2021 pump, tahun 2022 main ceret juga, tahun 2024 pump, ini tahun 2026 membeli, nggak apa-apa, nanti waktunya pump. Di tanggal ini masih tanggal 8, tanggal pertengahan nanti kayaknya si Kevin speak awal dari Fed FOMC meeting, kemudian tanggal 16 kalau enggak itu udah final, clarity aset harus disahkan. Jadi banyak hal besar ke depan, dan kita kecolongan di tahun 2025 prematur. Tidak semua koin terbang, tapi koin PP terbaik ikut terbang ya, gara-gara ETF BTC, uang lari ke ETF semua. Dan nanti ketika tahun 2028 halving BTC ya, kita masuknya ke BTC. Tapi saya rasa untuk ke depan ya ETF kurang begitu tenar lagi, karena sama saja volatile ya. Katanya turun 30% saja, ketika bear market kemarin sempat 50%, sama juga omong kosong ya. Yang penting kripto saat turun sangat doer, sangat membeli, sangat merah, sangat berdarah, kita masuk ya. Kita tungguin sampai cuan besar. Sebetulnya sudah gambaran dari awal-awal adanya kripto itu, setiap bear market masuk, bull market dijual. Itu adanya di BTC, ETH, BNB, Solana, dan hanya beberapa koin memcoin. Dari jutaan koin tersisa, yang koin baru adalah PP dengan market cap yang masih gede, ranking yang masih bagus, holder naik terus, data onsenya. Ini saya rasa koin brilian yang akan bermasa panjang. Jangan koin-koin yang hanya sesaat masuk market dan kemudian keluar lagi jadi pudar, habis lagi. Jadi kita harus yakin, positif, optimis, rezeki nggak akan kemana-mana. BTCD-nya juga masih di atas, yang mana grafik BTCD yang di bawah indeks altcoin season yang menyentuh di area BTC season ini sudah lari dari BTC season dan arahnya akan masuk ke altcoin season. Cuma masih dimain-mainkan, masih dimonopoli sama dia, naik turun, masih dikocok-kocok. Adanya banyak leplek tinggi di koin apapun, hingga dibanting lagi sama bandar, itu bisa saja karena dengan BTCD-nya ditinggal, grafik BTCD ditinggal batuk rokok, lari ke atas menuju ke altcoin season, di pertengahan jalan bisa dibanting dulu ke bawah. BTCD-nya 58,78 lagi, naik 0,05 sampai 0,09. Itu permainan semua, kita nggak usah mikirin itu. Yang penting long invest jangka panjang, disambil kita kerja yang lain, ngangon bebek kayak ngarit tuh nggak soal ya. Kita lihat Memcore ini
Ya kalau semalam juga saya bikinkan video khusus untuk Memcore ya, ini adalah blockchain yang untuk stablecoin, menyatakan seperti itu. Padahal untuk listing di Memcoin itu, bukan stablecoin, untuk khusus blockchain untuk Memcoin. Blockchain untuk Memcoin itu bisa listing di Solana, di ETH, di BNB, di ARB, di Cardano, itu salah satu mainnet itu di Cardano, Ning mainnet ya. Jadi nggak usah mikirin soal itu. Kalau saya masih tertarik di blockchain khusus stablecoin, koinnya Plasma, holdernya masih murah, masih dikit sekali, MC-nya masih kecil, ya itu sama sih oke di situ, didukung dengan Tether. Kalau ini kapitalisasinya di Memcore ini sudah 34,9 triliun dan rankingnya sudah ada di 36. Takutnya nanti modelnya kayak Repto, modelnya kayak koin Beat itu bisa jadi. Makanya ini belum ada rekam jejaknya masalahnya. Di saat turun mampu bertahan ya. Kalau PP turun naik turun mampu bertahan. Jadi saya tetap oke di PP dengan peredaran suplai yang sudah beredar semua. Kalau ini belum ada data-data dari holdernya pun belum ada datanya, koin baru belum bisa kita review dengan semuanya karena belum ada rekam jejaknya, beda dengan PP ya. Kita akan masuk ke PP. Ini saya nggak lama-lama karena udah tunggu anak saya, ini udah mau ke pondok lagi. Untuk PP kapitalisasi masih 19,4 triliun, turun cuma 3% saja ya, dan pemegangnya naik terus. Suplai yang beredar 413 miliar, suplai yang maksimum juga 413 miliar, maksudnya 413, sekian ya miliar, juga pemegangnya naik terus dan suplainya sudah beredar semua. Jadi ketika well mau ambil di PP dengan jumlah besar itu karena suplai yang beredar sudah beredar semua, sudah kita pegang semua sesuai dengan supply and demand kayak di Sentra. Makanya kalau langsung well ngambil banyak langsung pump seperti kemarin di Exchange Paribu waktu meledak 1.500% itu well dari Turki yang masuk ke PP langsung pump. Itu enaknya PP, nggak dimanipulasi. Jadi betul-betul murni ketika pump. Ya ini kalau turun begini, nanti kalau karena capital ETF-nya di upload yang peninjauan sampai akhir tahun, kemudian berbondong-bondong masuk kripto, jadi secara organik bukan pam-paman, betul-betul terbang gila-gilaan itu bisa terjadi. Ini seperti kayaknya satu-satunya koin yang tersisa sini karena data-data yang ada itu investor meme coin kabur semua. Ini bagus untuk PP. PP masih berada di 52 top CMC ya. Mungkin itu aja. Tetap semangat, tetap yakin, tetap optimis, jangan pakai takut naik turun, udah biasa, udah permainan dia. Nanti waktunya pump juga pump, harus semangat. Ini justru waktunya serok-serok karena informasi yang ada sekarang, WLKWL itu lagi aktif akumulasi untuk PP. Dia bertahap, dibanting dikit, bertahap. Dia nggak bisa ngambil banyak. Kalau ngambil banyak, harga langsung pump, digunting sama kita. Dia juga cari harga yang di harga murah, itu udah jelas begitu. Oke, saya rasa cukup. Mohon maaf karena ada kepentingan saya keluar, mau nganter anak dulu. Tetap semangat, tetap yakin, tambah muatan, perbanyak dulu koin PP-nya 0,2, kalian bisa gunting sudah naik ratusan persen. Oke ya, tetap Dior ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Just